Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau baik, Engkau luar biasa. Malam hari ini kami anak-anak-Mu sudah berkumpul dengan penuh antusias, bahkan sudah memuji, meninggikan, mengagungkan Engkau di tempat yang paling tinggi di dalam kehidupan kami. Kami sudah menyanyikannya dari hati kami yang paling dalam. Terimalah ini sebagai wewangian yang harum, sesajian yang membuat surga penuh dengan semerbak harumnya pujian kami. Bahkan kami percaya malaikat-Mu pun sudah menari-nari di depan-Mu oleh karena pujian kami. Kami percaya sekali Bapa, waktu Engkau bersukacita, maka Engkau akan meluapkan perasaan-Mu. Dan luapkanlah itu melalui hamba-Mu yang Kau pilih malam hari ini untuk sharing kepada sahabat-sahabat yang sudah bergabung di tempat ini. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Biarlah semua yang hadir di dalam ibadah malam hari ini datang dengan penuh antusias, penuh dengan kehausan akan kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan satu pun dari kami punya hati yang keras, hati yang hanya mengamat-amati, hati yang hanya mencari-cari kelemahan. Tetapi biar kami semua yang ada di tempat ini mencari kebenaran yang akan kami bawa dalam kehidupan kami, sehingga orang boleh melihat kami adalah orang-orang pemenang. Terima kasih Bapak. Syukur dan doa hamba-Mu, hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Wow, saya langsung ya. Coba Bu Wulan angkat tangan kalau dengar suara saya. Bu Wulan, oke, dengar. Berarti saya anggap semua dengar. Saya melihat lebih dari tadi sebelum saya doa, lebih dari 140 orang. Saya sudah membuat PowerPoint yang saudara bisa melihatnya nanti bersama-sama ya. Kita mulai sekarang, kita akan belajar. Tema kita hari ini adalah menjadi pemenang ya. Mari saudara boleh menyimaknya, saudara boleh melihat ya, oke. Nah, menjadi pemenang ya. Saya membuat ini, saya berharap ini menjadi bagian berkat dalam kehidupan kita. Oke, mari gambarnya aja sudah keren ya. Di kiri ada Modric ya, di kiri saudara, di kanan ada Mbappe, tapi di tengah itu adalah wanita pemenang ya, dia pemenang Ballon d'Or, saya pakai itu. Nah, mari saya akan bacakan bagian yang menarik dari kebenaran firman Tuhan. Dikatakan seperti ini, menjadi pemenang yang luar biasa sekali. Sebentar ya. Oke. Demikian. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, ini menarik sekali, saudara, bahwa bagian firman Tuhan ini akan membawa kita menjadi pemenang yang luar biasa. Nah, pertanyaannya hari ini adalah, malam ini kita akan belajar dari beberapa tokoh wanita dalam Alkitab, bagaimana kita juga dapat menjadi pemenang. Nah, ini menarik sekali, saudara ya. Memang kalau PowerPoint saya ini akan nyangkut, saudara, kalau ketika saya sedang bicara akan ada yang masuk lagi, tapi ya nggak apa-apa, kita sabar-sabar saja ya. Nah, malam ini kita akan belajar dari beberapa tokoh wanita dalam Alkitab, bagaimana agar kita juga dapat menjadi pemenang. Dan ada 4 tokoh wanita yang bisa memotivasi kita malam hari ini, agar kita bisa lebih canggih lagi ya, lebih tangguh lagi menjalani kehidupan yang luar biasa sekali, saudara. Ya, yang pertama kita akan belajar dari tokoh Alkitab di dalam Kejadian 3 ayat 16. Ini menarik sekali. Dikatakan begini, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Siapa wanita pertama yang perlu kita pelajari? Dia adalah wanita pertama di dunia ini. Namanya adalah Hawa, ya, saudara. Namanya adalah
Hawa. Nah, Hawa ini luar biasa sekali. Dia menjadi contoh dalam kehidupan kita. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Hawa? Perhatikan baik-baik ayat selanjutnya yang berkata demikian. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Ini luar biasa sekali, saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari seorang yang namanya Hawa, saudara? Yang bisa kita pelajari yang pertama, Hawa adalah wanita yang berani menjalani kehidupan dengan tegar. Mengapa saya katakan dia berani menjalani kehidupan dengan tegar? Bukankah kita tahu Hawa sedang berada dalam hukuman yang sangat luar biasa sekali? Hawa ini wanita pertama, tapi kalau dalam keluarga dia boleh bisa dibilang bahagia. Kenapa? Karena Hawa dan Adam ini menikah luar biasa. Dia nggak akan pernah bertengkar dengan mertuanya ya, karena dia nggak punya mertua. Pernikahannya juga nggak pakai biaya, dan dia nggak perlu bermusuhan dengan iparnya yang cerewet, iparnya yang tukang minjem duit, ya kan? Dia nggak perlu ribut dengan tetangga. Mereka menjalani kehidupan. Tetapi tahu kan, saudara, ketika mereka melanggar perjanjian dengan Tuhan, melanggar apa yang Tuhan tetapkan, maka dia dihukum. Hukuman itu kita sudah baca tadi di dalam Kejadian 3:16, ya kan? Dikatakan susah payahmu. Jadi dia hidup di dalam hukuman, dan ini sangat luar biasa. Dia jalani hukuman itu dan dia sangat tegar, sehingga ayat 1 dan 2 dari Kejadian 4 menjawab bahwa dia adalah wanita yang luar biasa, wanita yang bisa bertarung di dalam kehidupannya. Hukum Tuhan bukan penghalang untuk melanjutkan kehidupan dia. Jadi ada kesalahan yang dia buat dan dia menerima hukuman dan dia tetap jalan di dalam kehidupannya. Ini yang perlu kita pelajari dari seorang Hawa. Mengapa saya katakan demikian? Karena dia tetap mau menjalani kehidupan sesuai dengan rencana Tuhan. Apa sih rencana Tuhan di dalam hidup Hawa? Apa rencana Tuhan di dalam hidup Adam? Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 jelas dikatakan, taklukkanlah bumi, kuasailah bumi, beranak pinaklah. Berarti ada rencana Tuhan yang hebat, yang Tuhan tidak hapus ketika mereka berdua membuat kesalahan. Kan harusnya mereka mati. Ternyata secara tubuh manusia, mereka tidak mati, mereka hanya mati secara rohani. Tetapi di dalam perjuangan hidupnya, mereka tetap berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang menuju ke arah pemulihan, yang Tuhan janjikan juga jelas ketika Tuhan menanyakan siapa yang bersalah, dan pada akhirnya kan Tuhan bilang keturunannya Hawa yang akan menginjak kepala ular. Jadi kalau Hawa waktu itu frustrasi, lalu Hawa bunuh diri, ceritanya akan jadi lain. Nah, ini menarik sekali. Jadi siapa wanita yang perlu kita pelajari malam hari ini untuk memotivasi saudara dalam apapun keadaannya, khususnya Victory, ini kan ibu-ibu, dan puji Tuhan waktu saya tanya Bu Aling, apakah ini boleh di-share ke banyak orang? Lalu boleh, dan sahabat-sahabat saya juga seperti Ibu Aling atau Ibu Eli tahu, saya juga setiap malam ada persekutuan yang namanya sebelum tidur, dan ada beberapa sahabat saya juga bergabung, dan saya berharap teman-teman ibu-ibu sebelum tidur bergabunglah dengan PD Victory, karena di sana banyak ibu-ibu dengan segala pergumulannya yang berbeda-beda, tetapi mereka menjadi persekutuan doa yang kuat. Saya sudah bisa melihat dari Instagram Ibu Eli, Instagram PD Victory, bahwa ternyata Victory tidak lemah, tidak hancur hanya oleh karena virus, ya saudara. Ternyata virus tidak bisa memisahkan cinta kasih kita sama Tuhan. Itulah wanita pemenang. Jadi yang pertama, kita belajar dari seorang yang namanya Hawa. Berikutnya kita akan belajar lagi dari salah satu tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab, ya saudara. Siapa tokoh itu? Tokoh itu cantik sekali, saudara. Kalau saudara baca ceritanya, bahkan suaminya pun takut dibunuh karena kecantikan istrinya. Sampai-sampai suaminya bikin dosa, suaminya berbohong, dan suaminya mengatakan, kalau ditanya bilang kamu adik saya, supaya karena saya abangmu saya nggak dibunuh. Itu terjadi di Mesir. Siapa nama tokoh itu? Nama tokoh itu tiada lain. Mari kita baca, ya kan? Nah, ini dia tokoh itu. Di dalam Kejadian 12 ayat ke-5 dikatakan begini.
Abraham membawa Sarai istrinya, perhatikan baik-baik. Abraham membawa Sarai, waktu itu Sarah namanya Sarai, belum dirubah. Ya, Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Siapa tokoh kedua? Namanya pasti Sarah, ya kan? Nah, saudara yang punya nama Sarah harusnya tidak hanya cantik di muka, tapi juga cantik di kelakuan. Apa yang bisa kita pelajari dari Sarah agar kita juga bisa menjadi pemenang, khususnya di PD Victory ini adalah kan para wanita. Jadi jadilah wanita-wanita yang seperti lagu iklan, karena wanita ingin dimengerti. Wah, ini luar biasa sekali ya. Saya berharap PD Victory tetap menjalani program-program yang luar biasa. Saya nggak tahu apakah tahun ini tetap jadi ada retreat. Saya berdoa mulai melandai turun. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjalani. Kalau enggak juga kita tunda lagi sampai tahun depan ya, Bu Ketua ya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari Sarah? Yang pertama, Sarah memiliki cinta yang sejati kepada suaminya. Ya, dia memiliki cinta yang sejati kepada suaminya. Mengapa? Wow, saudara tahu? Dia harus memutuskan ikut atau tidak dengan suaminya. Kalau bicara tentang ikut atau tidak, Sarah itu punya banyak alasan untuk bisa meninggalkan suaminya. Karena apa? Karena suaminya harus pergi dengan tujuan yang nggak jelas. Yang membuat Sarah menjadi hebat dan menjadi pelajaran bagi kita. Sarah memiliki iman yang mampu mempertebal iman suaminya. Wah, ini luar biasa sekali, saudara. Kenapa? Karena Sarah diajak mau. Jadi suaminya seperti terkonfirmasi ketika Tuhan bilang, "Hei, pergilah, tinggalkan tanah keluargamu, tinggalkan bapakmu, pergilah bawa istri dengan ya serombongan yang kita baca dalam Kejadian 12 ayat 5." Dan Sarah tidak di Alkitab tidak ada perdebatan, tidak ada mengatakan serius loh dengar suara Tuhan. Kan enggak. Dia manut, dia ikut, dia menjadi istri yang mampu mempertebal imannya, meyakini suaminya bahwa it's okay, saya ikut kamu. Ya, ini bukan soal zaman patriark, tetapi ini dia meyakinkan sekali bahwa suaminya benar, yuk dengar suara Tuhan. Ayo kita jalan. Wow, istri kalau bisa seperti itu, saya percaya rumah tangga yang retak nggak bakal pecah belah. Bahkan yang pecah pun, istri akan menjadi perekat seperti lem Korea. Ditempel lagi, nggak bisa terbuka. Wow, ini luar biasa sekali. Nah, apa yang bisa kita pelajari lagi dari Sarah? Sarah juga orang yang bukan saja mampu mempertebal iman suaminya, tapi dia tidak menjadi penghalang rencana Tuhan. Walau tidak ada kepastian dari tujuan perjalanan. Kan nggak ada kepastian. Saudara kalau baca lagi kisah tentang Abraham, maka Tuhan hanya bilang begini, pergilah, aku akan tunjukkan kemana engkau akan pergi di tanah yang dijanjikan. Kemana? Nggak ada yang tahu. Ke Surabaya kah? Ke Semarang kah? Ke Denpasar atau ke Jakarta? Nggak ada yang tahu. Tetapi Sarah menunjukkan hal yang luar biasa. Tidak menjadi penghalang rencana Tuhan. Walau tidak ada kepastian tujuan perjalanan. Mungkin saudara salah menikah, nggak jelas dulu tujuannya apa. Tetapi ketika sudah jalan, ketika sudah ada anak dan lain sebagainya, saudara mari. Jangan jadi penghalang rencana Tuhan. Saudara harus mampu mempertebal iman suami saudara. Kan begitu kalau belajar dari Sarah. Terus, cinta sejatimu jangan luntur. Ya, saya suka kalau saya pelayanan di Surabaya kan saya suka nyanyi, kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Sarah melakukannya dengan tingkah laku. Wow, luar biasa sekali. Dari sini kita bisa mempelajari hal yang hebat. Yang keempat yang saya pelajari, Sarah itu tegas dalam hal kebenaran. Luar biasa. Wanita-wanita yang tegas dalam kebenaran adalah wanita-wanita yang akan melihat kemenangan demi kemenangan yang sudah disiapkan Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi kalau nggak tegas, kalau neko-neko, cari jalan keluar, cari jalan terbaik dengan terus meninggalkan kebenaran, ya selamat jalan. Kata orang Arab, walau-walam, saudara, kita nggak akan pernah bisa lihat karya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Inilah yang menarik. Nah, saya akan tutup bagian Sarah ini dari Kejadian 21 ayat 9 sampai 12.
Ya, jadi dari 4 poin, Sarah memiliki cinta yang sejati kepada suaminya. Sarah memiliki iman yang mampu mempertebal suaminya. Ya, ibu-ibu, pertebal iman suami. Kalau ada laki yang nonton di sini, saudara belum tebal, harap hati-hati ya. Kemudian tidak menjadi penghalang rencana Tuhan. Walau belum ada kepastian, tetapi dia percaya apa yang Tuhan katakan. Lalu tegas dalam kebenaran. Di dalam Kejadian 21 ayat 9 sampai 12 berkata dengan luar biasa sekali. Bagian ini mengatakan kepada kita, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya. Perhatikan baik-baik. Tetapi Tuhan berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Perhatikan baik-baik kalimat ini, saudara. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jadi Sarah benar-benar tegas. Tegas dalam kebenaran. Ingat janji Tuhan, 25 tahun saya menunggu. Ingat kita pergi meninggalkan semua dengan tujuan yang gak jelas. Tapi saya punya iman yang tegas, iman yang sangat yakin, yang mempertebal imanmu suamiku. Percayalah ketika engkau menikah denganku dan janji Tuhan terpenuhi, inilah warisan Tuhan bagi kehidupan kita. Wow, dibutuhkan ketegasan dalam kebenaran. Ya, jadi orang tegas juga banyak yang kacau-kacau, saudara ya. Banyak yang juga celaka, mengaku tegas, tetapi hidupnya semakin ngaur. Wow, puji Tuhan. Sebelum saya lupa, tiba-tiba di kepala saya teringat, apa kabar Bunda Feni? Ini sahabat saya, kalau saya pelayanan di Victory Surabaya, dia setia sekali menemani saya sampai jam terbang ke Jakarta untuk ngopi, ya kan. Ini mami yang luar biasa ya, sahabat ngopi. Mudah-mudahan nanti kalau Cici Corona sudah pergi, kita bisa ngopi lagi. Nah, berikutnya kita akan belajar di waktu yang singkat dan sangat terbatas sekali karena jam jalan terus. Tokoh yang ketiga adalah tokoh yang luar biasa. Sedikit ada kekerasan, tetapi tidak menjadi kebiasaan, ya kan. Tokoh itu yang ketiga namanya Deborah. Nah, kita akan belajar dari seorang yang namanya Deborah ya, saudara. Deborah ini adalah seorang nabiah, seorang yang luar biasa. Sebentar, tidak jalan karena tadi ada yang baru masuk. Jadi tenang aja ya. Oke, tokoh itu namanya Deborah. Mari saya baca. Di dalam kitab Hakim pasal 4 ayat 4 berkata begini. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, punya suami berarti dia ya kan, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Nah, ini menarik sekali saudara, apa yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Deborah adalah orang yang sangat luar biasa. Mengapa saya katakan sangat luar biasa? Karena dia menjadi tokoh yang nggak banyak dimiliki oleh orang-orang ya. Deborah menjadi tokoh yang luar biasa. Nah, Deborah itu Alkitab menulis memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga memiliki pengaruh bagi rakyat Israel. Ya, nanti saudara baca tentang kitab Hakim pasal 4. Jadi hubungannya yang baik, duduk di bawah pohon, terus berbicara dengan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kuasa yang luar biasa ya. Mungkin tanpa dia sadar bahwa dia menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang nabiah. Wanita juga ada yang menjadi nabi. Nah, yang kedua, belajar dari Deborah untuk jadi pemenang. Deborah adalah sosok perempuan yang tegas, sosok perempuan yang berani mengambil risiko dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara istri-istri, dengar baik-baik. Ambil resiko untuk ngomong yang benar, ya kan? Biasa kalau kita ngomong yang benar kepada orang yang belum mau menerima kebenaran, yang keluar adalah kalimat-kalimat negatif, sok lu, macam-macam saudara. Tetapi hari ini kita belajar dari seorang yang namanya Deborah.
Deborah mempecundangi semua laki-laki di Israel. Baik itu panglima perang yang namanya Barak pun tidak berani untuk berperang. Tetapi ketika Tuhan bicara kepada Deborah, dia memanggil dan mengatakan, "Hei, bukankah Tuhan menyuruh kita Israel maju untuk berperang? Ya kan, melawan Sisera." Tapi Barak bilang, "Saya nggak berani." Nah, nanti kita akan pelajari. Dia bilang, "Kalau you nggak mau, ya saya juga nggak mau perang." Nah, ini bukti. Lalu yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari Deborah? Deborah melakukan apa yang dikatakannya. Jadi bukan omdo, bukan omong doang. Jadi waktu dia berkata, Tuhan menyuruh kita perang, dia membuktikan kebenaran firman Tuhan yang diterima dengan dia melakukannya juga. Nah, ini pelajaran yang hebat yang bisa kita ambil di dalam kehidupan kekristenan kita. Ya, melakukan apa yang dikatakan untuk membuktikan kebenaran dari firman Tuhan yang diterimanya. Saya akan baca di ayat 8 dan 9 untuk membuktikan apa yang saya katakan bahwa firman Tuhan menulis bagaimana tangguhnya seorang Deborah. Waktu itu di ayat sebelumnya Deborah bilang, "Hei, Tuhan suruh kita perang, kita akan melawan Sisera." Lalu Barak bilang begini, jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kan ini menunjukkan seorang pria yang punya tenaga yang hebat, yang ahli berperang, ahli berkelahi, nggak punya nyali untuk menghadapi itu. Bahkan si Barak ini sepertinya mau mengkonfirmasi, sungguhkah itu yang kau sampaikan suara Tuhan? Nah, ini menarik sekali, saudara. Nah, lalu kata Deborah, ini yang saya seperti katakan, melakukan apa yang dikatakan untuk membuktikan kebenaran dari firman Tuhan yang diterima. Ayat 9 dari Hakim-Hakim pasal 4 dikatakan, kata Deborah, "Baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini." Jadi maksudnya jelas kalau saudara baca sampai habis, Sisera tidak mati di tangan seorang Barak ya. Saya pakai bahasa yang nggak enak. Barak ini pecundang juga saudara ya. Dikatakan begini, tidak mendapat kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Kalau saudara baca nanti, Sisera dipukul kepalanya tembus sampai ke tanah oleh wanita. Dan waktu dia sudah mati, maka Barak baru datang dan terlambat. Ya, ini luar biasa sekali. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Perang, saudara. Walaupun Deborah tidak pakai pedang seperti Zoro atau seperti siapapun, tetapi dia ada di situ untuk menenangkan Barak dan semua tentara Israel. Bahwa apa yang saya katakan itu adalah dari Tuhan. Jadi, seorang pemenang harus berani memiliki sikap seperti Deborah, punya hubungan intim dengan Tuhan, sehingga mempengaruhi rakyatnya. Siapa rakyat ibu-ibu? Orang di rumah saudara. Siapa jenderalnya Barak? Suami saudara. Jangan-jangan suami saudaranya orang yang berani ngomong gede aja, ya kan? Ngomong gede aja, bisa memang menafkahi kita, cari uang banyak, tetapi penakut. Bukankah banyak suami-suami ketika nggak punya duit, mau pinjam duit sama orang lain, atau pinjam sama mertua, bukankah nyuruh istri, "Sayang, pinjam duit dong." Atau bukankah suami-suami ketika nggak bisa bayar utang, lalu dengan ganasnya seorang kolektor datang gedor-gedor di rumah, bukankah suami cuma bilang sama istri, "Say, lo aja yang nemuin." Kan kalau sama perempuan dia takut. Nah, ya kan? Jadi kita bisa tahu kan, ketahuan. Nah, hari ini bukan berarti kita mau melecehkan suami. Nanti kita akan belajar dari Deborah, apa pesan Tuhan yang bisa kita ambil dari setiap bagian ini. Jadi kita sudah belajar dari 3 wanita. Yang pertama, kita belajar dari orang yang namanya Hawa, yang selama ini suka terpinggirkan, cuma kita tahu dia makan buah terlarang, tetapi Hawa adalah orang yang tangguh, orang yang kuat, yang ketika berada dalam hukuman Tuhan, tetap mengerjakan tanggung jawabnya. Nah, kita akan belajar lagi pada bagian yang keempat, ini bagian terakhir dari seorang wanita, yang saya percaya saudara tahu sekali, bahwa wanita ini adalah wanita yang luar biasa. Nah, kita akan belajar, dan kita akan baca. Siapa wanita itu, saudara? Wanita yang keempat ini namanya luar biasa. Namanya Esther. Nah, yuk kita baca. Baca ya. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain.
sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Saya nggak akan cerita tentang mengapa dia harus diganti, mengapa Wasti diganti. Saudara, saya berharap mau membaca kitab Ester yang nggak panjang itu ya setelah ini. Bagaimana Wasti tidak menghormati raja ketika dipanggil, itu sebabnya raja menjaga harga dirinya ya, supaya putri-putri atau ratu lain tidak mengikuti kelakuan Wasti, maka dia diberhentikan. Dan terjadi, kalau saudara tahu, terjadi seperti Indonesian Idol, ya kan? Terjadi seperti pemilihan wanita dan Esther menjadi putri ratu waktu itu. Nah, kita akan belajar. Jadi yang keempat, tokoh perempuan itu namanya Esther. Ya, luar biasa ya. Esther itu bukan hanya cantik, tapi lebih daripada itu, ia seorang penurut. Kenapa saya katakan dia seorang penurut? Karena saudara harus tahu Esther orang tuanya meninggal waktu masa pembuangan, maka Esther diangkat oleh pamannya, oleh orang tuanya, namanya Mordekai ya. Nanti saya nggak akan baca lagi tentang cerita tentang Mordekai, saudara cari tahu sendiri ya. Tenang saja. Nah, saya ingin katakan bukan hanya cantik, tapi lebih daripada seorang penurut, dan Esther menunjukkan kualitas kepemimpinannya, yaitu dia berani mengambil keputusan yang tidak biasa demi kebaikan bangsanya. Haleluya. Kenapa dia berani lakukan itu? Lihat, dia ambil keputusan, dia berani menghadap raja tanpa dipanggil. Saudara tahu orang yang dipanggil, orang yang menghadap raja tanpa dipanggil, itu urusannya mati. Ya kan? Nah, tapi ketika saudara tahu, ketika terjadi sesuatu, semua orang Yahudi akan dibunuh oleh Haman, maka terjadi dialog. Mordekai bilang begini, kalau kami semua di luar istana mati, bukan nggak mungkin you juga nggak mati. Lalu Esther bilang, mari kita sama-sama berpuasa. Makanya kan ada beberapa gereja atau mungkin beberapa sahabat yang hadir di sini senang melakukan yang namanya puasa Esther, 3 hari 3 malam dan lain sebagainya. Ya nggak salah, tapi juga jangan suka paksa orang kalau orang nggak mau puasa, ya kan? Sudah jalani aja dengan baik, dan hasilnya kita perlu lihat dari 4 tokoh wanita itu yang membuktikan kalau saudara sebagai orang yang aktif di PD Victory atau aktif di dalam persekutuan sebelum tidur, yang dibutuhkan pada akhirnya buah dari semua apa yang dikerjakan. Nah, mari, bukan hanya cantik, lebih dari itu dia seorang penurut. Esther juga berani mengambil keputusan yang tidak biasa demi untuk kebaikan bangsanya. Lebih lagi itu, dia melakukan tindakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu yang tadi saya katakan, berani menghadap raja tanpa dipanggil. Wow, saudara, ini nggak main-main, ya. Ini nggak main-main. Dia berarti punya kekuatan yang luar biasa. Dia juga punya sesuatu yang dia yakini, kalau saya menjadi putri ini bukan karena saya cantik, karena pesaingnya itu juga cantik semua, tapi karena Tuhan punya rencana yang hebat. Yang unik dari kitab Esther, tidak ada satupun bicara dengan kata Tuhan, tetapi ini menjadi bagian yang Tuhan kerjakan yang luar biasa. Makanya kalau saudara pergi atau saudara belajar tentang Israel, ada hari raya namanya Purim, hari raya di mana orang Israel hari itu akan menikmati kebebasan dari usaha pembantaian, pembunuhan besar-besaran ya. Nah, melakukan tindakan yang tidak mungkin, dan yang paling hebat lagi, satu lagi, semuanya paling hebat saudara, karena ini dibutuhkan bukan saja para wanita, ibu-ibu, tapi juga buat saya saudara ya. Jadi Esther itu seorang wanita yang sabar dan mampu mengendalikan emosinya. Dia sanggup menunggu waktu Tuhan. Makanya Brother Franz pasti kalau nyanyi lagu waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Keputusan Esther sungguh tidak dimengerti. Kenapa? Karena pada malam itu ketika Esther menghadap dengan nekat keluar dari jalur kebiasaan, lalu raja mengatakan begini, Esther, apa yang kau mau? Setengah dari kerajaanku pun akan kukasih. Harusnya Esther langsung bilang begini, raja, udah panggil Haman, saya mau dia disulakan atau dia digantung di tempat tiang gantung yang dia bangun di rumahnya yang tingginya hampir 50 meter. Tapi enggak, Esther bilang, saya mau raja dan Haman datang untuk saya jamu minum teh, ya kan, minum kopi atau minum wine. Lalu malam itu Haman dengan bangganya, lihat bagaimana Esther bisa menjadi sabar dengan tenang menunggu waktu Tuhan. Lalu raja tanya lagi, apalagi yang kau minta Esther? Kukasih kau setengah raja. Dia bilang, no. Sekarang kita pulang, besok saya mau kita minum lagi, tapi raja ajak juga Haman. Itulah yang membuat Haman, musuh yang sangat keji bagi bangsa Yahudi waktu itu, berpikir akan mendapat kemenangan.
Dan Esther luar biasa. Besok paginya tentu Esther bercerita tentang kejahatan Haman, dan pada akhirnya Yahudi maju terus, dan Haman dengan keluarganya semua mengalami hukuman mati. Jadi Esther adalah seorang yang sabar, mampu mengendalikan emosinya, menunggu waktu Tuhan. Bu, ibu yang cantik, Pede Victory, apapun yang terjadi hari ini, jadilah istri-istri yang sabar. Susah memang, saudara kan bilang, alah Pak Pendeta ngomong aja sabar-sabar. Pak Pendeta nggak ngalamin sih, gue ditabok nih, tahu nggak? Laki gue main gila, tahu nggak? Iya, saya tahu, saya ngerti, setiap orang punya persoalan. Tapi gunanya kita beribadah hari ini adalah untuk saling mengingatkan, untuk sabar dan percaya. Jadi waktu kita nyanyi, waktu Tuhan pasti ya yang terbaik. Jangan cuma jago nyanyi, tapi kita praktekkan. Sekali lagi, saya juga suka gagal. Oleh karena itu, malam ini kita belajar bersama-sama untuk menjadi seorang wanita yang sabar. Saya sebagai seorang hamba Tuhan yang sabar, mampu mengendalikan emosi, menunggu waktu Tuhan. Saya akan tutup dengan satu bagian. Saya baca di dalam kitab Esther pasal 5 ayat 4 dan 8. Wow, luar biasa. Ayat ini berbicara begini. Jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja, yang tadi saya katakan, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Inilah kesabaran dia. Dia nggak minta langsung dibunuh. Dan ayat 8, kita lompat, jikalau hamba mendapat kasih raja, jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan, serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Jadi dia menunggu timing yang pas. Saudara, please, tunggu waktu Tuhan, timing Tuhan. Jangan cepat-cepat ambil keputusan. Saudara, nanti nyesal kita ya. Jangan bilang, udah gue nggak kuat, udah bubar aja, cerai aja. Waduh, jangan. Saudara punya gembala yang hebat ya. Kalau saya nggak kenal dekat seperti saudara dekat dengan gembala saudara, tetapi saya sangat percaya kesaksiannya itu luar biasa, ya kan? Dan banyak orang diberkati oleh kesaksiannya. Oleh karena itu, ini luar biasa sekali. Saya percaya mungkin 4 tokoh ini ada di dalam hidup ibu-ibu yang hadir hari ini. Dan biarlah ini menjadi pelajaran. Nah, apa yang bisa kita pelajari sebagai penutup dari 4 tokoh ini? Yuk, saudara, mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari. Maka yang pertama yang bisa kita pelajari dari keempat tokoh ini, menjadi pemenang ya, menjadi pemenang. Saudara harus menjadi pemenang, jangan tanggung-tanggung. Pelajaran yang dapat kita ambil dari para tokoh wanita di dalam Alkitab ini. Yang pertama, saudara, Hawa. Hawa itu mengajarkan apa, saudara? Ya, tenang dulu, saudara. Jangan minta buru-buru ya, tenang aja ya. Hawa itu mengajar kita, jadilah wanita yang tegar meski harus menjalani kehidupan dalam tekanan. Haleluya ya. Jadi saudara bisa lihat, saudara bisa baca di layar saudara. Jadi Hawa ini mengajarkan ibu-ibu, dan saya ada beberapa bapak yang hadir, ada sahabat saya itu Pak Anil tuh ya. Jadi wanita ya, kalau ada suami jadi pria yang tegar meski harus menjalani kehidupan dalam tekanan. Hawa mengalami tekanan. Siapa yang tolong dia melahirkan? Bagaimana dia hamil? Dia belum ngerti bagaimana caranya yang namanya ngidam. Dia nggak tahu. Sorry, saya harus katakan, dia mungkin nggak ngerti menstruasi. Dia nggak ngerti, kok perut saya tiba-tiba gendut. Saya nggak ngerti apa-apa. Tetapi dia jalani kehidupan. Keras hidup dia, saudara. Lebih keras. Seluruh wanita di dunia yang paling keras menjalani kehidupan adalah Hawa. Kenapa? Karena dia nggak punya teman untuk bertanya. Nggak punya teman buat curhat. Hubungan dengan Tuhan pun menjadi jauh, walaupun mungkin saat itu tetap bisa bicara dengan Tuhan. Bagaimana Adam menjadi suami yang luar biasa, yang terus menjaga. Tetapi Adam akan lemah. Kalau Hawa bilang, udah deh Adam, gue udah gak kuat. Gue mati aja dah. Biarin aja Tuhan ciptain yang lain. No, jangan pernah berkata demikian. Kalau kau putus asa, hari ini kau belajar dari wanita yang namanya Hawa. Yang kedua, kita ketemu tadi dengan orang yang namanya Sarah. Suaminya namanya Abraham. Sarah ini luar biasa. Kenapa? Karena Sarah mengajarkan kita. Jadi ini ada 4 jadilah ya. Kita memang harus jadi seperti mereka. Jadilah wanita yang terus-menerus menjadi tiang doa yang menguatkan. Kenapa saya bilang Sarah tiang doa yang menguatkan? Karena Sarah tidak menolak ajakan Abraham untuk pergi. Karena Sarah menjadi wanita yang tegas di dalam kebenaran dengan janji Tuhan. Jadi ini luar biasa buat saudara dan saya. Bahwa ternyata Hawa dan Sarah adalah tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi kehidupan kita.
Lalu yang ketiga, saudara, apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari dari seorang yang namanya Deborah, yang masuk kategori seorang nabi. Ya kan? Nah, ini luar biasa sekali. Deborah menunjukkan kepada kita, khususnya wanita, karena ini bicara PD Victory, Jakarta, Semarang, lalu Surabaya, Denpasar, dan tentu terima kasih sahabat-sahabat saya di sebelum tidur. Hari ini kita libur sebelum tidur, kita gabung semua di PD Victory yang luar biasa. Deborah mengajarkan kepada kita semua ibu-ibu, jadilah pemimpin. Ibu-ibu boleh jadi pemimpin di rumah, boleh menjadi pemimpin. Jangan bilang nggak boleh. Walau tetap harus menghargai kedudukan suami. Nah, itu dia yang saya maksud. Ketika suami kita bahasanya gaul gitu, waktu laki kita moyung, ya moyung tahu ya, laki kita nggak jelas hidupnya, nggak jelas di dalam kekristenan, nggak jelas menjadi pemimpin yang amburadul, saudara boleh take over, ambil alih untuk menjadi pemimpin, menjadi nabiya. Ya, di rumah saudara ada Barak yang ketakutan, yang nggak bisa ambil keputusan, saudara harus jadi Deborah. Tetapi tetap engkau harus menghargai kedudukan suamimu karena dia adalah imam. Bukankah yang berperang juga akhirnya Barak, bukan Deborah, tetapi Deborah menjadi orang yang bisa menguatkan. Ibu-ibu, pelajaran dari Deborah, apapun yang sedang menimpa hidupmu hari ini, jadilah pemimpin di rumahmu. Ambil alih kalau imammu sedang goyang di rumah. Engkau ambil alih. Engkau perlu juga terus-menerus menjadi tiang doa. Meskipun engkau berada dalam tekanan, tegarlah seperti Sarah dan Hawa. Ini luar biasa sekali ya. Tetap hormati suamimu sebagai kepala di dalam rumah tangga. Lalu yang terakhir, kita belajar dari ratu yang cantik yang luar biasa. Malam ini PD Victory, malam ini sahabat-sahabatku juga ya dari umum ya yang bergabung. Esther mengajarkan kepada kita, jadilah wanita yang dapat mengendalikan diri walau berada dalam tekanan. Saudara jangan bilang, aduh Pak Pendeta, jangan cuma jago teori Pak Pendeta. Benar, ini teorinya. Dan bagaimana melakukannya? Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan. Jadi jelas hari ini kita belajar dari Hawa, Sarah, Deborah, dan Esther. Ya, disimpulkan ada 4. Jadilah wanita yang tegar meski harus menjalani kehidupan dalam tekanan. Yang kedua, jadilah wanita yang terus-menerus menjadi tiang doa yang menguatkan. Yang ketiga, jadilah pemimpin walau tetap harus menghargai kedudukan suamimu di rumah. Dan yang keempat, tadi yang ketiga, jadilah wanita yang dapat mengendalikan diri walau berada dalam tekanan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Kau pakai hamba-Mu untuk menyeberangkan kebenaran-kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab, yang menjadi kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, hari ini kami belajar dari 4 wanita yang Tuhan izinkan cerita hidupnya menjadi kebenaran firman Tuhan. Bapak, hamba berdoa untuk sahabat-sahabat PD Victory, hamba berdoa untuk sahabat-sahabat yang hadir, yang mungkin secara umum, yang nanti mungkin bisa bergabung untuk pertumbuhan rohani mereka sebagai seorang wanita di PD Victory. Jadikan Tuhan kerinduan-kerinduan para wanita ini menjadi tokoh-tokoh Alkitab yang mampu mengatasi setiap persoalan dengan gaya hidup masing-masing, dengan apa yang Tuhan berikan, dengan karunia, dengan talenta yang mereka punya. Hari ini Tuhan ingatkan lagi kepada kami. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk semua yang hadir hari ini. Tuhan jadikan para wanita ini menjadi wanita yang tegar meski harus menjalani kehidupan dalam tekanan-tekanan. Tuhan, hamba berdoa biar semua yang hadir di tempat ini, jadikan mereka menjadi wanita yang terus-menerus menjadi tiang doa yang menguatkan di dalam keluarga mereka. Hamba berdoa Tuhan, jadikan para wanita-wanita yang hadir hari ini menjadi pemimpin walau harus tetap menghargai suami mereka di rumah. Dan pada akhirnya Tuhan, hamba berdoa untuk para wanita, para ibu rumah tangga, biarlah mereka menjadi wanita yang dapat mengendalikan diri mereka walau berada dalam tekanan. Terima kasih Bapak.
Terima kasih kau lawat setiap kami. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini memperkaya hidup kami. Karena ketika kami buka hati kami, maka tidak ada lagi yang sederhana. Semua menjadi kaya karena Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Dan biarkan firman itu terus bekerja. Sehingga ketika keluar dalam hidup kami, firman itu menjadi berkat dan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Syukur dan doa hamba-Mu. Semua hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus.